Hal-hal apa yang diperlukan kalau Anda mau berobat ke Malaysia, Kuala Lumpur, atau ke Penang, teman-teman ya? Yang pertama, pastikan paspor Anda masa berlakunya masih lebih dari 6 bulan, teman-teman ya. Jadi expirednya itu masih lama, Bapak-Ibu ya. Nah, karena kalau kurang dari 6 bulan, biasanya imigrasi akan rewel dan bisa menolak Anda, teman-teman ya. Nah, yang kedua, kalau Anda mau berobat ke Kuala Lumpur atau ke Penang, tentukan dulu nama dokter dan rumah sakitnya di mana tempat yang kamu mau kunjungi ya. Kalau nggak tahu bisa tanya di internet ya. Kalau Bapak Ibu gaptek nggak ngerti teknologi bagaimana mencarinya, Bapak Ibu juga bisa tanya ke saya teman-teman ya. Nah jadi kalau sudah ketahuan nama dokter, rumah sakitnya ya, Bapak Ibu mulai menyiapkan tanggal keberangkatan teman-teman ya. Nah tapi sebelum menyiapkan tanggal keberangkatan, ada kalanya Bapak Ibu bisa cek ya untuk kalender hari libur teman-teman ya. Karena hari libur di Malaysia itu berbeda-beda. Ya, contohnya sekarang di bulan Desember, teman-teman ya. 11 Desember di Selangor itu libur, tapi di Kuala Lumpur masih tetap masuk, teman-teman ya. Nah, jadi Bapak Ibu cek ya, hospitalnya ini berada di mana? Tepat di pusat kota Kuala Lumpur atau adanya di Selangor, teman-teman ya. Karena 11 Desember kalau wilayah Selangor itu libur, tapi Kuala Lumpur masuk, teman-teman ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berobatnya di Kuala Lumpur, aman ya. Tapi kalau Anda berobatnya tanggal 11 itu di Selangor, maka banyak dokter yang libur dan rumah sakit yang tutup, teman-teman ya. Karena public holiday, teman-teman ya. Jadi di Malaysia itu holiday-nya beda-beda, tergantung letaknya rumah sakitnya tadi, teman-teman ya. Nah, kalau di Indonesia kan sama ya, di mana-mana libur, teman-teman ya. Nah, lalu buat Bapak Ibu ya, mungkin yang tanya nih, perlu bawa uang berapa kalau ke Malaysia atau ke Kuala Lumpur atau ke Penang, teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi sih untuk uang tunai biasanya saya bawa sekitar 4.000 sampai 5.000 ringgit, teman-teman ya, untuk pegangan Bapak Ibu ya. Nah, fungsinya kenapa uang tunai ini? Contohnya ya, Anda naik taksi, Anda beli makanan, teman-teman ya. Nah, itu Anda bisa gunakan uang tunai tadi ya. Tapi kalau untuk pembayaran di hospital ya, misalnya kamu habisnya cukup banyak ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan kartu dari bank yang penerbitnya Indonesia, teman-teman ya. Contohnya seperti BCA, Mandiri ya, yang ada logo visanya itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Malaysia, teman-teman ya. Lalu buat Bapak Ibu yang bayarnya pakai QR atau QRIS itu juga sebagian besar di Malaysia juga sudah bisa, teman-teman ya. Nah, jadi jangan khawatir ya buat Bapak Ibu ya, nanti bayarnya bagaimana, teman-teman ya. Anda cukup bawa kartu dari Bank Penerbit Indonesia ya, yang ada logo Visa atau Mastercard-nya, teman-teman ya. Nah, lalu sebelum keberangkatan, 3 hari tepatnya atau 2 hari sebelum keberangkatan, saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengisi yang namanya kartu MDAC, teman-teman ya, atau MDAC card ya. Kartu kedatangan di Malaysia. Malaysia ya, jadi MDAC itu kepanjangan dari Malaysia Digital Arrival Card, teman-teman ya. Nah, kalau dulu MDAC ini ngisinya di kertas pakai tinta basah, teman-teman ya. Jadi kalau dulu itu di bandara-bandara itu ada, teman-teman ya, kartu MDAC ya. Tapi karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi ya, sekarang nggak perlu lagi pakai kertas, paperless ya. Ngisinya lewat website, teman-teman ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nggak ngerti cara pengisiannya, boleh tanya di atas, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah ngisi kartu MDAC ya, nah, Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu sudah sampai di Kuala Lumpur, teman-teman ya. Nah, kalau Anda berangkatnya pakai jasanya kita atau agent, teman-teman ya. Nah, itu bebas atau free antar jemput dari bandara ke hotel atau ke hospital, teman-teman ya. Nah, apa saja nih syarat untuk daftarnya kalau Anda mau pergi berobat ke Malaysia, ke Penang atau Kuala Lumpur? Yang pertama, lampirkan hasil rekam medis yang terakhir. Yang kedua, foto paspor yang jelas, teman-teman ya. Nah, semoga info yang saya bagikan hari ini bisa berguna buat Anda semua yang pengen berangkat berobat atau medical check up di Malaysia. Tetap semangat buat kamu yang sedang berjuang. Salam sehat dan salam konnichiwa.